bagaimana cara kita mengetahui kuda itu sedang kolik atau tidak. Biasanya dari tanda-tanda yang dilihatkan oleh kuda tersebut cenderung ingin berbaring di kandang atau turun ke bawah ya, berbaring dan cenderung akan rolling. Dan itu yang harus kita atasi dan antisipasi, jangan sampai terjadi rolling. Apabila rolling, banyak dari orang memberitahu saya bahwa kalau kuda rolling bisa jadi ususnya terkunci ya. Jadi biasanya itu jadi akan sangat berbahaya untuk kuda. Baik, bagaimana cara kita mengetahui kuda kita kolik juga bisa dengan cara kita memberi dia makan. Ya, ini mau ya, bisa di zoom mungkin, mau ya. Jadi dikasih rumput mau. Dan apabila tidak mau, kuda tersebut diberi makan, biasanya itu ada salah satu tanda kuda tersebut kolik. Dan dia juga sering menggaruk-garukan kakinya atau menggais-gais tanah karena sakit perut ya. Dan ini contohnya kuda yang tidak kolik ya, karena biasanya kolik itu terjadi pada malam hari. Jadi ini contoh untuk sebagai contoh saja kudanya. Baik, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Baik, apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan kuda dalam sedang keadaan kolik atau cenderung ingin berbaring dan tidak mau makan? Yang pertama adalah membawa kuda tersebut ke lapangan ya, seperti ini, dan membawa kuda tersebut jalan. Ya, contoh Abdul. Ya, dituntun jalan kuda tersebut sehingga keinginan dia untuk berbaring itu berkurang. Dituntun untuk jalan dan pastikan jalan itu sampai kuda tersebut mau makan. Sambil kita memancing kuda tersebut dengan memberikan rumput sedikit-sedikit. Coba dong, kasih ke rumput. Ya. Dan apabila keadaannya sudah mau makan, kita tunggu kuda tersebut untuk membuang kotoran. Ya, membuang pup atau pipisnya. Sehingga begitu kuda sudah mau makan dan sudah pup dan sudah pipis, itu normalnya biasanya koliknya sudah teratasi, sehingga sedikit agak tenang. Atau cara yang kedua, kita memberi kuda tersebut suntikan dari muskular ya, dari sini, suntikan dari otot atau dari darah atau dari pembuluh darah, suntikan flunixin atau flumin. Itu tujuannya untuk mengurangi sakit kuda di saat mereka sedang kolik. Ya, setelah kuda kedapatan kolik, kita juga pastikan apa penyebab kolik tersebut dan bagaimana kondisi kuda itu sekarang. Dengan pertama, mengukur suhu tubuhnya, ada di video saya yang sebelumnya. Yang kedua, kita bisa ini ya, tes cubit atau pin test. Jika tidak balik ya ke posisi semula, berarti kuda Anda sedang dalam keadaan dehidrasi yang buruk ya. Dia ada hitungannya. Kalau sampai 3 tidak kembali pada posisi semula, bentuk kulitnya, berarti kondisi dari dehidrasinya sedang buruk. Tapi apabila kembali seperti ini dengan cepatnya, berarti dehidrasinya baik, sehingga biasanya tidak perlu untuk melakukan infus pada kuda. Dan selanjutnya itu gam ya, tetap seperti yang di video sebelumnya, bisa dicek bagaimana cara cek peredaran darah ya, blood flow untuk seekor kuda. Baik, apabila kuda kolik biasanya kita suntik dengan flunixin atau flumin. Nanti saya contohkan botolnya di selanjutnya. Dan kita menyuntikkannya boleh dari sini, dari otot ya, bisa diperhatikan segitiga ini. Oke, sini ya. Dan pastikan, oke, seperti ini. Pastikan tidak ada darah yang tertarik ya. Jadi itu murni dari otot, berarti intramuskular. Jadi kalau tidak ada darah yang tertarik, itu masuknya akan ke otot. Baik, seperti ini. Dan jika kuda tadi memiliki tanda-tanda kolik yang parah dan sangat parah ya, dia cenderung menjatuhkan diri atau cenderung ingin rolling tanpa bisa kita tahan, biasanya kita memberi bantuan dari darah, langsung saja dari vena, intravena. Jadi ini ditahan seperti ini, setelah itu dilakukan penusukan ya, seperti ini. Oke, setelah itu lepas, pastikan ada darah yang terisap ya, seperti ini, baru kita masukkan.
Oke, karena saya mencontohkan saja di sini. Seperti ini cara membawa jalan kuda di saat keadaannya kolik atau cenderung ingin menjatuhkan diri. Jadi kita pastikan dia terus berjalan, ya. Kita pastikan dia terus berjalan. Apabila dia berhenti dan ingin turun, ingin rolling atau ingin berguling, jangan sampai terjadi ya, teman-teman. Seperti ini. Ya. Dan pastikan harus memancing dengan rumput. Setiap berhenti sebentar, kita pancing dengan rumput, ambil. Ya, dan apabila dia sudah mau makan, biasanya itu sudah masuk ke tahap aman ya. Kita hanya tinggal menunggu pup dan pipisnya saja. Jadi kalau kuda kolik itu biasanya cenderung tidak bisa pup atau tidak bisa pipis, sehingga mereka tidak mau makan dan ada perasaan sakit yang luar biasa di perut mereka. Oke. Ya, terima kasih. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja komen, boleh, atau mungkin bisa langsung lewat handphone pribadi saya, silakan saja. Baik, terima kasih. Selamat sore.